Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Sulaiman dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 dengan NIM 21504241018 kelas A12. Dalam video kali ini saya akan melakukan presentasi tentang penggunaan multimeter. Pengertian multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Multimeter atau bisa juga disebut dengan multitasker merupakan alat ukur elektrik serbaguna karena dapat digunakan untuk mengukur beberapa besaran listrik. Adapun besaran listrik yang dapat diukur dengan multimeter antara lain arus, tegangan, tekanan, kapasitas kondensor dengan berbagai rentang kapasitas pengukuran. Di samping itu, multimeter dapat digunakan untuk memeriksa kontinuitas instalasi listrik, mengukur kebocoran transistor, dan keperluan lain yang terkait dengan besaran listrik. Multimeter memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Mengukur tekanan, 2. Mengukur tegangan AC atau DC, 3. Mengukur diode, 4. Pengukuran AF output atau dB, yang kelima ada pengukuran DC venul, 6. Pengukuran ICO transistor, dan yang terakhir dapat digunakan untuk mengukur kapasitas kondensor atau kapasitor. Prinsip kerja multimeter. Multimeter dapat bekerja berdasarkan prinsip kumparan putar magnet permanen. Pada alat ukur kumparan putar, besaran listrik diubah menjadi gaya gerak pada jarum penunjuk. Prinsip kerja multimeter dengan kumparan putar hanya dapat digunakan pada pengukuran besaran arus listrik searah. Multimeter terdapat dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog adalah multimeter yang menggunakan jarum petunjuk dan skala pengukuran. Prinsip kerja multimeter analog berdasarkan pada kumparan yang terhubung dan tersambung dengan jarum penunjuk. Letak kumparan berada di antara kutub magnet. Pengukuran besaran listrik dengan menggunakan multimeter analog memberikan pembacaan yang tidak stabil karena mengikuti perubahan tegangan listrik yang terjadi setiap saat. Syarat menggunakan multimeter analog ialah jarum penunjuk angka dalam keadaan nol pada layar panel. Posisi jarum ini dipersyaratkan pada saat kedua probe pada multimeter dihubungkan dan saklar selektor telah diatur. Jenis pengukuran yang dapat dilakukan oleh multimeter analog sangat beragam. Multimeter analog dapat digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, dan kapasitasi. Komponen multimeter analog juga menggunakan komponen aktif elektronika yang berfungsi sebagai penguat. Jenis multimeter analog yang menggunakan komponen aktif elektronika disebut multimeter elektronik analog. Lalu yang kedua ada multimeter digital. Multimeter digital akan menghasilkan pembacaan berupa angka. Multimeter digital digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Akurasi pengukuran dengan multimeter digital sangat tinggi. Angka yang ditampilkan sebagai hasil pengukuran dapat memiliki beberapa angka desimal. Kekurangan dari multimeter digital yaitu nilai pengukuran tegangan yang tidak stabil. Cara pemakaian dari multimeter digital sama dengan multimeter analog. Hanya saja penggunaan multimeter digital lebih praktis. Bagian-bagian multimeter. Terdapat beberapa komponen pada multimeter, antara lain yaitu ring selector, positif-negatif terminal, adjuster knob, hero position, adjuster, pointer, dan skala. Semua itu memiliki fungsi masing-masing. Ring selector atau jarum penunjuk. Ring selector berfungsi untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Umumnya, alat ukur ini memiliki 4 posisi pilihan, yaitu pengukuran resistansi ohm, arus DC ampere, tegangan DC volt, serta tegangan AC volt. Lalu yang kedua ada positif dan negatif terminal.
Lubang kutub tersebut berfungsi sebagai tempat masuknya teslet positif dengan warna merah dan negatif dengan warna hitam. Lalu yang ketiga ada adjuster knob. Adjuster knob digunakan untuk mengatur jarum berada pada posisi 0 atau 0 khusus untuk satuan ohm. Lalu ada zero position adjuster. Komponen ini digunakan untuk mengatur kedudukan jarum jam atau lebih dikenal dengan istilah zero adjuster screw. Lalu yang ketiga ada pointer atau jarum penunjuk, digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran. Dan yang ketiga ada skala. Skala ini berfungsi untuk membaca hasil akhir dari komponen listrik yang diukur dengan multimeter analog. Penggunaan multimeter. Yang pertama, multimeter digunakan untuk pengukuran tegangan DC. Caranya yaitu dengan men-set range selector knob pada DC-V, kemudian menghubungkan tes pin hitam ke terminal negatif dan tes pin merah ke terminal positif, lalu membaca penunjukan pointer pada skala V sampai A. Cara membaca hasil pengukurannya yaitu apabila kita menggunakan selektor pada posisi tegangan 250 dCV, maka yang kita baca adalah skala antara 0 sampai 250. Sedangkan apabila kita menggunakan posisi tegangan pada 50 dCV, kita menggunakan skala pada angka 0 sampai 50. Selanjutnya mengukur tegangan AC. Caranya yaitu men-set range selector knob pada ACV, lalu menghubungkan tes pin pada jaringan listrik, lalu membaca penunjukan pointer pada skala VA. Catatan, untuk pengukuran AC10 khusus menggunakan skala pengukuran 10 volt. Cara membacanya hampir sama dengan tegangan DC, yaitu apabila kita men-set posisi pada 200 atau 50 dCV, maka kita membaca skala antara 0 sampai 50 ACV. Mengukur arus DC. Yang pertama yaitu men-set range selector knob pada DCA, lalu menghubungkan tes pin hitam ke terminal negatif dan tes pin merah ke terminal positif. Lalu kita baca hasil penunjukan pointer pada skala V sampai A. Selanjutnya ada mengukur tahanan. Cara membaca atau mengukur tahanan yang pertama yaitu men-set range selector knob pada posisi ohm. Biasanya dapat beberapa posisi ohm tahanan kali 1 atau kali 10 atau kali 1K. Lalu menghubungkan tes pin hitam dan tes pin merah, putar adjuster ohm sehingga pointer menuju angka 0 pada skala ohm. Lalu menghubungkan tes pin merah dan tes pin merah pada tahanan, lalu membaca penunjukan pointer pada skala. Apabila kita memposisikan selektor pada kali 1, maka kita hanya membaca hasil pengukuran dikali 1. Dan apabila kita memposisikan selektor pada kali 10, maka hasil pengukurannya kita kali 10. Selanjutnya ada mengukur kapasitas kondensor atau kapasitor. Cara yang pertama yaitu men-set range selector knob pada C, lalu memutar 0 ohm adjuster sehingga pointer tepat pada angka 0 skala C, lalu menghubungkan tes pin pada kondensor, lalu membaca penunjukan pointer pada skala C pada saat pointer bergerak maksimum. Catatan, apabila akan dilakukan pengukuran ulang, maka kondensor perlu dikosongkan muatan arusnya dengan cara menghubungkan kabel positif kondensor ke bodi kondensor. Selanjutnya mengukur AF output
atau dB. Metode pengukuran AF output dB desibel sama dengan pengukuran ACV, tetapi yang dibaca skala dB sehingga range selektor knob diarahkan ke posisi ACV dan hasil pengukurannya dengan melihat skala dB. Hasil pengukurannya tergantung posisi range selektor knob. Seperti kita lihat di tabel bawah ini, dari tabel tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Jika range selektor knob pada posisi ACV 50, maka hasil pengukurannya sama dengan penunjukan pointer ditambah 14 dB. Sedang jika posisi ACV 250 dan jika posisi ACV 750 ditambah 40 dB. Selanjutnya, mengukur ICO transistor. Transistor merupakan komponen elektronika yang tersusun dari bahan semikonduktor yang memiliki 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitter. Transistor dapat berfungsi sebagai penguat tegangan, penguat arus, dan penguat daya, serta saklar, sensor suhu, regulator tegangan, osilator atau pengisi sinyal, dan modulator sinyal. Berdasarkan susunan semikonduktor yang membentuknya, transistor dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu PNP dan NPN. Untuk membedakan transistor PNP dan NPN dapat dari arah panah pada kaki emitornya. Pada transistor PNP, anak panah mengarah ke dalam, dan pada transistor NPN, arah panahnya mengarah keluar. Untuk prosedur pengukurannya yaitu, pertama mengatur 0 ohm pada saat selektor knob menunjuk skala ohm, lalu menghubungkan touch pin seperti pada gambar di samping. Selanjutnya membaca skala pengukuran ICO. Lalu ada pengukuran dioda. Dioda berasal dari kata di sama dengan 2 dan oda elektroda, di mana elektroda tersebut adalah anoda yang berpolaritas positif dan katoda yang berpolaritas negatif. Untuk mengukurnya, kita pertama menempatkan range selektor knob pada posisi ohm dengan skala rendah, lalu menentukan terlebih dahulu elektroda anoda dan katoda dari dioda tersebut. Selanjutnya menghubungkan terminal positif meter dengan anoda dari dioda yang akan dites, sedangkan terminal negatif meter dengan katoda diode hubungkan tersebut adalah reverse atau terbalik. Pada posisi tersebut, jika dioda masih baik, maka jarum meter tidak akan bergerak. Namun jika jarum bergerak, maka dapat dikatakan dioda terhubung singkat. Mengulangi langkah 2 di atas dengan polaritas sebaliknya, di mana anoda dihubungkan dengan negatif meter dan katoda dengan positif meter. Hubungan tersebut adalah forward. Pada posisi tersebut, jika dioda masih baik, maka jarum meter akan bergerak. Namun jika jarum meter tidak bergerak, maka dapat dikatakan dioda putus. Lalu yang terakhir ada pengukuran DCV0. Caranya yang pertama yaitu menempatkan range selektor pada kurang lebih di plus min positif negatif DCV0, lalu memutar 0 ohm resistor sehingga pointer tepat pada angka 0 skala positif negatif DCV. Selanjutnya menghubungkan touch pin hitam ke terminal negatif dan touch pin merah ke terminal positif. Lalu kita baca hasil pengukuran pada skala multimeter. Lalu untuk memelihara multimeter ada beberapa cara. Yang pertama itu jangan menempatkan multimeter di dalam medan magnet yang kuat. Karena komponen dalam multimeter terdiri atas komponen elektronika yang sangat peka terhadap medan magnet. Lalu yang kedua, apabila mengukur besaran listrik yang tidak diketahui, mulailah dengan jangkauan yang terbesar. Sebagai contoh, apabila mengukur tegangan sumber PLN yang tidak diketahui, maka selektor diarahkan ke ACV 750. Apabila pada posisi tersebut jarum menunjuk tidak bergerak, maka selektor diarahkan ke posisi yang lebih rendah, misalnya ACV 250 dan seterusnya. Lalu yang ketiga, jangan menempatkan multimeter di tengah terik matahari. Yang keempat,
Jangan menempatkan multimeter di tempat yang bergetar, misal di atas engine stand yang sedang dihidupkan. Lalu yang terakhir, jangan mencuci multimeter dengan cairan berlarut seperti bensin, thinner, dan bahan pelarut lainnya. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Banyak kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.